Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam Brawijaya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali dalam acara program pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Adapun tema atau materi yang akan saya berikan pada kali ini adalah pencegahan kekerasan seksual, perundungan, dan penyalahgunaan media sosial di kampus Universitas Brawijaya. Kita sebagai sivitas akademika tentu merupakan bagian dari masyarakat akademis. Masyarakat akademis juga merupakan bagian dari masyarakat pada umumnya. Kekerasan seksual pada frasa ini tidak bisa diartikan secara yuridis. Artinya, pengertian kekerasan seksual saat ini memang belum ada pengertian yang merujuk pada ketentuan perundang-undangan. Yang bisa saya sampaikan pada saat ini, pengertian atau makna kekerasan seksual adalah merujuk pada rancangan undang-undang penghapusan tindak pidana kekerasan seksual atau disingkat dengan RUU Pungkas. Apa yang dimaksud dengan KS? Saya singkat KS saja ya. Yaitu setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang dan atau reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang sehingga menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena terdapat ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik. Ini merupakan pengertian pada rancangan undang-undang. Karena sekali lagi, sebagaimana yang saya ungkapkan tadi, belum ada satu ketentuan perundang-undangan pun yang mengartikan perbuatan kekerasan seksual. Kemudian, apa bentuk-bentuk kekerasan seksual? Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, masih merujuk pada Rancangan Undang-Undang Pungkas. Di bab 5 pasal 11 ayat 1 terdapat 9 jenis atau 9 bentuk kekerasan seksual, meliputi pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Dua hal tadi merupakan gambaran bahwasanya saat ini Indonesia sedang berada dalam angka atau berada dalam peristiwa yang kalau bisa dikatakan sebagai peristiwa darurat KS. Kenapa hal itu terjadi? Karena bagi sebagian masyarakat hal itu adalah aib yang tidak perlu untuk diungkapkan, yang tidak perlu untuk diproses, yang tidak perlu untuk diketahui oleh orang lain. Padahal dampak yang timbul karena tindak pidana KS ini, sebagaimana yang saya kemukakan tadi, berdampak tidak hanya pada psikis, tapi juga dalam bentuk emosional, juga dalam bentuk ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik. Sebagai gambaran atau sebagai rujukan atau perbandingan, apabila dianalisis atau disandingkan dengan hukum pidana yang berlaku saat ini, tindak pidana KS itu lebih berpadanan, lebih lebih
berkorelasi dengan istilahnya tindak pidana kesopanan yang memang saat ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam tindak pidana kesopanan ada dibagi dua kelompok, yakni kejahatan kesopanan di bidang kesusilaan dan kejahatan kesopanan lain dari kesusilaan. Perlu saya kemukakan di sini, istilah kejahatan tindak pidana itu secara sosiologi, secara masyarakat adalah sama. Jadi ketika ada orang yang mengatakan tindak pidana kesopanan itu sama hanya dengan kejahatan kesopanan. Berangkat dari dua kelompok tindak pidana kesopanan ini, yang pertama tadi adalah tindak pidana kesopanan di bidang kesusilaan. Ada 7, ini bandingannya dengan RUU Pungkas tadi ya. Apabila tindak pidana kesopanan yang saat ini berlaku di KUHP, bab 14 buku kedua KUHP, yakni terkait dengan melanggar kesusilaan secara umum. Yang kedua pornografi, yang ketiga perzinahan, yang keempat bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, yang kelima bersetubuh dengan perempuan luar kawin belum berusia 15 tahun, yang keenam bersetubuh dengan istrinya yang belum waktu dikawin dan menimbulkan luka-luka, dan perkosaan berbuat cabul. Memang KUHP tidak secara rinci mengelompokkan atau membagi jenis-jenis tentang tindak pidana kesopanan ini secara rinci, karena KUHP merupakan warisan dari penjajah dari Belanda, karena pada saat itu berlaku asas konkordansi, artinya segala peraturan yang berlaku di negara penjajah itu juga berlaku di negara jajahannya. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, sekarang ini masih berlaku yang namanya KUHP. Lah, dari ketujuh jenis tindak pidana kesopanan yang diatur dalam KUHP ini, ada pasal karet. Pasal karet itu artinya pasal yang menjerat siapa saja yang bisa dijerat tindak pidana kesopanan. Namanya pasal karet. Lah, terkait dengan itu, apa tujuannya pasal karet? Agar menciptakan ketertiban dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian, tindak pidana kesopanan lain selain kesusilaan, tadi kan ada dua jenis. Yang kedua adalah tindak pidana kesopanan yang selain kesusilaan. Yang pertama, memberikan minuman keras pada orang telah mabuk atau membuat mabuk anak yang berusia belum 16 tahun. Yang kedua, menyerahkan anak belum 12 tahun pada orang untuk pengemisan. Jadi kalau teman-teman maba nanti sudah keadaan normal sepenuhnya, nanti bisa dilihat yang paling sering nanti di jembatan Soekarno-Hatta, kampus kita yang daerah belakang, atau nanti kampus utama maksud saya. Kalau teman-teman berada di kampus Dieng, banyak ditemukan di perempatan Galunggung atau perempatan Dieng, itu banyak anak yang belum berusia 12 tahun untuk mengemis. Yang ketiga, ini mungkin yang tidak banyak diperhatikan oleh orang, yaitu penganiayaan hewan. Kapan hari itu muncul viral terkait dengan penganiayaan hewan? Itu marak terjadi ketika ada eksploitasi untuk hewan yang akan dijadikan bahan eksploitasi. Yang keempat adalah perjudian. Tindak pidana melanggar kesusilaan secara umum tadi itu melanggar yang saya sebutkan sebagai pasal karet. Ada perbuatan melanggar kesusilaan secara terbuka dan dengan sengaja. Yang kedua, bentuknya perbuatan melanggar kesusilaan di hadapan orang yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya dan dilakukan dengan sengaja. Jadi ada ini yang tadi saya namakan dengan pasal karet.
Melanggar kesusilaan, apa sih yang terminologi apa sih yang dinamakan melanggar kesusilaan? Yaitu melakukan suatu perbuatan yang menyerang rasa kesusilaan masyarakat dan bersifat abstrak. Bentuk kedua dari tindak pidana kesusilaan tadi sebagaimana yang saya kemukakan adalah contohnya ada seseorang yang berteduh menunggu hujan, tiba-tiba melihat sepasang laki-laki dan perempuan misalnya bersetubuh di atas sofa yang jendelanya terbuka lebar sehingga orang lain bisa mengetahui apakah ini merupakan sebuah delik atau tindak pidana kesusilaan. Iya, ini contoh-contoh yang sederhana. Kemudian kita pada tema yang kedua yaitu perundungan. Apa sih itu perundungan? Ada beberapa pengertian terkait dengan perundungan. Ruang lingkupnya. Tujuannya apa? Ada ketidakseimbangan kekuatan, niat untuk mencederai, ancaman agresi lebih lanjut. Kemudian perundungan ini saya kaitkan dengan media sosial. Apa sih yang dikaitkan dengan media sosial? Nah, media sosial ini di dalamnya juga memuat teknologi informasi yang bermakna suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, dan menganalisis dan atau menyebarkan informasi. Itu sudah disebut pada pasal 1 angka 3 Undang-Undang 11 2008 Yunto, Undang-Undang 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ini mungkin teman-teman sudah familiar apa sih itu yang namanya jejaring sosial dan informasi serta dokumen elektronik. Nah, yang menarik kemudian materi cybercrime. Apa itu cybercrime? Cybercrime adalah kejahatan komputer yang ditujukan kepada sistem atau jaringan komputer yang mencakup segala bentuk baru kejahatan yang menggunakan bantuan. Jadi sarananya adalah sarana media elektronik internet. Ciri-ciri cybercrime nanti bisa teman-teman pelajari sendiri. Apa sih jenis-jenis kejahatan atau tindak pidana yang termasuk dalam cybercrime? Di antaranya cyberterorisme, cyberstalking, hacking, cyber harassment. Nah, ini tadi yang terkait dengan konteks kekerasan seksual, perundungan, dan media sosial. Jadi di sana ada cyber harassment, pelecehan seksual melalui email, website, atau chat programs. Ini yang bahaya. Kemudian ada carding terkait dengan phishing. Nah, apa itu cyberbullying? Cyberbullying merupakan tindakan yang dilakukan secara sadar untuk merugikan atau menyakiti orang lain. Nah, ini apa contohnya? Diejek, dihina, diintimidasi, dan sebagainya. Cyberbullying dianggap valid bila pelaku dan korban berusia di bawah 18 tahun dan secara hukum belum dianggap dewasa. Itu. Lah kalau salah satu pihak yang terlibat atau keduanya sudah berusia di atas 18 tahun, maka dikategorikan sebagai cybercrime. Jadi berbeda-beda ya pengkategorisasiannya. Bentuk cyberbullying seperti ini sering di prakteknya sering yang melakukan miss call berulang-ulang. Ini hati-hati teman-teman atau adik-adik, nanti bisa dipelajari sendiri dari bahan-bahan inilah bagaimana untuk mengatasi berbagai permasalahan tadi. Ada cybercrime, ada cyberbullying, itu seperti apa sih Bu? Lah di Indonesia dibuatlah yang namanya cyber law di Indonesia atau payung hukumnya sebagaimana yang saya katakan tadi, Undang-Undang 11 tahun 2008 sebagaimana yang dirubah atau Yunto Undang-Undang 19 tahun 2016. Kemudian kalau kita lihat perlunya cyber law itu ya memang untuk melindungi integritas. Kemudian aspek hukumnya sebagaimana yang saya katakan tadi, ada beberapa pasal 27 tentang mengedarkan konten-konten yang tidak atas persetujuan pembuatnya dan sebagainya. Nah, undang-undang ini sanksi atau ancaman pidananya sangat tegas dan menakutkan. Istilahnya ya kita belajar hukum itu adalah untuk selain untuk memahami agar kita terhindar dari hal-hal seperti ini. Jangan sampai belajar hukum malah kita pingin untuk mengetahui kelemahannya hukum itu seperti apa. Apa yang dapat kita lakukan setiap sebagai warga negara, yaitu
meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer, meningkatkan pemahaman dan meningkatkan kesadaran warga negara, meningkatkan kerjasama antar negara, dan yang paling penting adalah jangan merespon dan membalas aksi para pelaku bullying. Seperti itu. Kemudian yang bisa saya kemukakan adalah teman-teman tidak usah takut, tidak usah paranoid, tapi yang penting teman-teman bisa memahami apa itu 3 bentuk atau ketiga variabel yang saya kemukakan tadi, yaitu kekerasan seksual, bullying, dan media sosial. Demikian paparan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini dapat berguna bagi semua sivitas akademika Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Salam Brawijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.